Pemirsa, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri yang sempat hilang akibat bencana banjir dan longsor ditemukan selamat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyatakan Wali Kota Sibolga ini terjebak longsoran dan harus berjalan kaki 4 hari. Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Panarik dinyatakan selamat usai hilang kontak terjebak banjir dan longsor pada Selasa kemarin. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Ahmad Syukri terjebak di longsoran dan banjir di antara Jalur Sibolga dan Tarutung dan harus jalan kaki selama 4 hari. Sementara komunikasi di Sibolga lumpuh akibat longsor. Saat ini kondisi Ahmad Syukri dalam keadaan sehat dan membutuhkan istirahat setelah berjalan selama 4 hari. Kalau dari saya ya, kebetulan tadi sudah langsung berkomunikasi dengan Pak Wakil Wali Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliaunya. Jadi kelihatannya capek tapi mukanya segar gitu. Jadi menyampaikan, ya udah Pak Wali besok aja kita ketemu. Sekarang Bapak istirahat dulu. Beliau ngomong, saya jalan kaki Pak 4 hari gitu. Karena kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dengan Tarutung. Rencana kami ketemu untuk melihat Sibolga ya. Kan berita awal tuh Sibolga yang parah. Ternyata setelah kita sampai di sini, Sibolga justru tidak terlalu parah. Justru yang parah Tapon di tengah. Ya. Syukri semula berada di Medan sebelum bencana besar melanda Tapanuli Tengah dan Sibolga. Usai mendapat laporan soal kondisi cuaca ekstrim, Syukri langsung bergegas kembali ke daerahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, korban banjir bandang dan longsor Sibolga dan Tapanuli Tengah berjalan kaki puluhan kilometer untuk dapat keluar dari wilayah terisolasi akibat bencana banjir dan longsor. Personil TNI Polri pun harus membuat jembatan darurat agar para pengungsi ini dapat melintasi arus deras sungai yang membuat warga terisolir. Satu persatu korban banjir bandang yang terisolir di Desa Aik, Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, menyeberangi sungai deras dengan menggunakan jembatan darurat yang dibangun personil TNI Polri. Personil TNI Polri berinisiatif mengerahkan alat berat untuk membangun jembatan darurat menggunakan batang kayu. Sebelum menyeberangi sungai, para korban banjir bandang dan longsor ini harus berjalan kaki puluhan kilometer untuk sampai ke lokasi bibir sungai lantaran akses jalan utama yang rusak dan terputus akibat banjir dan longsor. Longsor memang terjadi di mana-mana. Kita cari akses jalan ya, dan potong-potong di mana-mana tidak memang. Berarti ini Bapak jalan kaki dari Sibolga sampai sini, Pak? Betul, tepat sekali. Berapa hari, Pak? Kita memang semalam. baru satu hari satu malam. Hingga saat ini, pihak Puskesmas Batang Toru telah menerima sedikitnya 30 orang korban meninggal dunia dan 166 korban luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara TNI AU bergerak cepat dengan mengerahkan pesawat angkut berat Super Hercules membawa bantuan penanganan bencana ke lokasi terdampak bencana banjir bandang dan longsor di sejumlah provinsi di wilayah Sumatera. Selain membawa bantuan untuk akomodasi serta kebutuhan sehari-hari, tenaga medis ini juga disertakan untuk menjaga kesehatan warga di tempat pengungsian. Hujan deras yang mengguyur Sumatera Barat dalam beberapa hari di akhir November 2025 menyebabkan 15 dari 19 kabupaten dan kota terdampak bencana banjir, longsor, hingga banjir bandang. Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Solok, Pasaman, hingga Kota Padang menjadi daerah yang terdampak parah. Bahkan puluhan orang tewas akibat bencana tersebut.
Untuk memberikan bantuan terhadap para pengungsi akibat bencana tersebut, pesawat Super Hercules A1339 mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, Padang. Pesawat membawa tenda darurat, perahu karet, peralatan komunikasi, kebutuhan listrik darurat, serta makanan siap saji. Selain membawa logistik, pesawat juga membawa tim medis gabungan TNI dan Kementerian Kesehatan. TNI AU juga turut mengerahkan helikopter Karakal H2215 untuk mendistribusikan bantuan ke daerah terisolasi dan tak dapat dijangkau melalui jalur darat. Sementara pesawat Hercules A1318 juga tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sama dengan yang di Padang, pesawat juga membawa bantuan berupa tenda darurat, perahu karet, perangkat komunikasi, serta makanan siap saji. Sehari sebelumnya, TNI juga mengirimkan material tower darurat ke Aceh untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik pasca banjir. Kabupaten Aceh Utara, Cingkil, hingga kota Lok Sumawe diketahui menjadi wilayah terdampak banjir bandang. Dari Sumatera Barat dan Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena ribuan ikan mati ditemukan mengapung di permukaan air di Sayung, Demak, Jawa Tengah. Kejadian ikan mati telah memukul perekonomian nelayan setempat. Guys, iwak sak mono wae do mati guys. Ki kenapa guys, iwak guys. Hamparan ikan mati memenuhi perairan, mulai dari ikan berukuran kecil hingga besar di Desa Bedono, Sayung, Demak. Guys, Desa Bedono, Murosari guys. Kejadian ini pertama kali diketahui para nelayan sejak Rabu lalu melihat air laut dipenuhi ikan mati. Dalam kondisi normal, tangkapan ikan sudah sulit, apalagi setelah terjadi kematian massal ikan. Kita dapat mencari ikan. Terus? Ya kalau ikannya mati ya nelayan nggak bisa mencari ikan, Mas. Nggak tahu nelayan masih cari informasi apa di kena limbah atau di sabotase, saya nggak tahu. Para nelayan masih belum mengetahui penyebab pasti kematian ikan tersebut. Polsek Sayung kini telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Tim gabungan diturunkan untuk mengambil sampel air dan ikan yang mati guna diperiksa di laboratorium. Kita nanti tunggu saja hasilnya dari rekan-rekan LH, dinas terkait untuk hasil labnya air laut dan air tawar. Jadi kemungkinan besar ikan-ikan ini tidak bisa balik lagi ke laut. Nelayan masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium serta solusi dari pemerintah agar aktivitas melaut dan mata pencarian mereka tidak terganggu lebih lama. Dari Demak, Jawa Tengah, Galis Saputra, iNews melaporkan.